kita membaca atau memperhatikan sifat qalqalah. Setelah surah Al-Fajr, di atasnya ada surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Ada di situ qalqalah? Tidak ada ya? Tidak ada qalqalah di 1 sampai 4 surah Al-Ghasyiyah. Baik, setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H tebal tipis? Huruf H tipis, Pak. Jadi yang belum pada tahu, huruf H itu tipis. Jadi nggak boleh H, nggak boleh. Dia sama dengan H, cuman tempat keluarnya beda. Atau dia lebih dekat kepada H Indonesia ketika diucapkan dengan wajar. Coba bahasa, nah segitu. Bahasa gitu, enggak kan? Honda gitu, Honda ya, sewajarnya. Jadi digolongkan dia tipis. Yang tidak tahu berlebihan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kalau gitu nanti kesurupan, Pak. Jadi huruf H ini bahaya ya. Kalau dia dipakai zikir dan berlebih-lebihan, kesurupan. Itu torekat-torekat tertentu, itu zikirnya kayak gitu kan. Badannya berputar-putar, haknya lewat dada. Terpengaruh ininya, psikisnya. Akibatnya itu teh kesurupan, bukan dekat dengan Allah. Jadi kesurupan rame-rame. Itu huruf H. Makanya kita kasih tahu H ini tipis. H. Yang azan juga tuh la ilaha gitu. Hal, lam tebal tipis? Ada tebal, ada tipis. Di sini tipis. Di mana lam tebal? Pada kalimat Allah. Allahu Akbar. Sisanya enggak ada. Jadi gimana? Hal. Tapi kudu napel lam teh. Karena sifat dia bainiyah. Hal karasa dina letak kurang teh, dina lidah teh. Hal napel dina tempatna. Taib ataka tipis hadisu, ini yang pada mungkin belum paham. Huruf sa diingat-ingat, dia tidak akan bunyi kalau lidah kita tidak diangkat naik ke atas. Hadisu, coba naikkan ke atas lidahnya. Su. Nah, bebas mau diangkat kemana saja, yang penting naik ke atas. Nah, mau di ujung gigi, mau di gusi, mau di langit-langit depan, masih bunyi ya. Su. Saya bunyi di gusi nih. Su bunyi. Aslinya ilmunya ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Ilmunya begitu. Tapi ternyata dia masih bunyi, di gusi juga masih bunyi. Yang penting naik ke atas. Membaca as, lidahnya naik ke atas. Ya, baik. Kemudian ghoin bergetar. Go. Bukan go. Nah, go Indonesia punya. Memang dia tempatnya di tempatnya go. Memang di situ go. Betul. Cuman dia bergetar. Go. Ya, bukan go, bukan. Digetarkan. Seperti kho. Ya. Kalau sudah bisa kho, bisa go. Kalau kho itu ngawahannya k, kalau go ngawahannya g memang. Tapi sama-sama digetarkan. Coba kho. Nah, ini ngawahan ke huruf g. Go. Nah, caranya begitu. Taib, itu saja bagian shin. Huruf shin ini gampangnya caranya. Ujung lidah bagian bawah didetkan ke gusi bawah. Ya. Jadi lidah bagian bawah yang bawah didetkan teh. Tekan ke gusi bawah ya. Bunyikan suara di atasnya.
sya. Nah, di ala heula asna baru bunyi sya. Ah, lagi sya, lagi sya. Nah itu, ya. Kalau belum bagus latihan, ya. Baik, biasanya kalau syukur oke. Coba syukur, tasyakur, syirik itu pada bisa, Pak. Tapi kalau huruf-huruf lain kenapa susah? Ya. Padahal sudah bisa. Jadi ini teorinya tinggal ngakur-ngakurkan saja. Baik, setelah saya hal ataka haditsul ghasyiyah. Yuk. Kemudian wujuhun, kalau tulisan mushaf Madinah, kalau ada dhammah 99, ya. Dhammah 99, tandanya dia harus disatukan suara n-nya dengan huruf berikutnya. Wujuhun dengan iya jadi wujuhui disertai gunnah. Nanti ada dhammah 69, ada dhammah 99. Yang ujung ini 69. Ya, jadi Quran Madinah yang belum tahu, ada dhammahnya 99, ada yang 69. Yang 69 itu idhar. Mesti bunyi dia Contoh. Kalau saya sambung, wujuhu yauma idzin khashi'atun. Ya. Dia mesti jelas. Suara n-nya mesti jelas. Jadi dhammah 69 suara n-nya jelas. Dhammah 99 itu antara ikhfa dan idgham. Jadi ada gunnah. Ya. Nanti juga ada fathah tain, kasroh tain yang simetris sejajar, ada yang nyengsol. Tidak sejajar. Yang sejajar mesti dibaca n jelas. Contoh yauma idzin khashi'ah tasla naron ha. Jadi ini kita tulisan-tulisan di Quran kalau yang belum tahu disangka sama saja, ya. Saya kasih tahu, ya. Kalau simetris, garis duanya itu izhar. Kalau ada yang nyengsol di situ nggak ada, ya. Kalau ada nanti jelas, ya. Baik. Jadi wujuhui, tahan dulu, namanya idgham bi gunnah, 3 kali ngetrok atau 2 harokat. Wujuhui atau ngepel cukup, ngepel buka. Wujuhui yauma idzin khashi'ah. Yuk. Wujuhui yauma idzin khashi'ah. Amilatun, tahan, ngepel boleh. Amilatun nasibah. Tas itu tiup ke atas. Tas. Ya. Jangan moyong dua-duanya tas, nanti salah. Bukan ngaheot, tapi tiup ke atas. Tas, ya. Latihan. Intinya pada shot sukun itu tiup ke atas. Bukan tiup ke depan. Kalau tiup ke depan resikonya 2 bibir maju dua-duanya, monyong. Tas itu mengaheot. Ngaheotnya naon? Bersiul. Ya, itu salah. Ya. Tapi tiup ke atas. Itu pun hanya akal-akalan supaya terdengar tebal. Tas. Ya. Thayyib. Tas, lamakan biar tertiup dulu. Tasla naron hamiyah. Yuk. Tasla naron hamiyah. Pulang dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah.
Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Baik. Tusqo min ainin aniyah. Berikutnya, apabila ada nun diberi sukun kayak gitu, itu menandakan nun itu dibaca jelas. An. Nanti kalau ada nun kok tidak ada sukunnya, contohnya itu mindori, kemudian mana lagi? Itu minjuk, itu dibaca tidak jelas. Alias ada gunnah, ada gunnah, ada dengung. Jadi ini kita menggunakan Quran Madinah, cetakan Madinah atau khot biasa dipakai di Quran Madinah. Itu kalau ada nun kok pakai sukun, itu an dibaca jelas. Dalam hukum tajwid namanya idhar. Ya. Apabila ada nun tidak ada sukun, itu nanti antara idgham dan ikhfa. Jadi tidak jelas atau ada gunnah. Taib. Tusqa min ainin aniyah. Ayo. Tusqa min ainin aniyah. Huruf sin baguskan. Laisa tus apa? Suara apa yang diinginkan? Sofir. Jadi ketajaman tus ya. Laisa lahum ta'amun 69 jelas. Ta'amun illa min, kalau an temu dot huruf tebal boleh langsung ang. Illa min dhari'. Yuk. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yugh. Tadi sama dengan yughni min. Jangan ming, ini M-I-N-J. Manja sama dengan manja. Ya, sama dengan injak. Injuk ya. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu 99 mesti idgham apabila ada ya. Hijikeun tahan. Wujuhu yauma idzin nyengsol Pak. Tapi jelas kunaon karena depannya an. Tapi sebelumnya ada gunnah ya. Tidak langsung dzinna tapi wujuhu yauma idzin akhirnya tidak jelas karena ada dengung ya. Yauma idzin na'imah. Yuk. Wujuhu yauma idzin na'imah. Lisan, lisah itu sa. Lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah. Fi bagus kan? Fi jannatin 'aliyah. Nah nanti pemahaman kita kalau sudah bagus tentang idgham itu akan muncul perasaan atau keinginan untuk tanda kutip memain-mainkannya. Dan nanti yang menahannya tidak memain-mainkan adalah kaidah atau aturan. Ya, contoh ya. Kita sudah tahu wujuhu itu cenderung begitu. Kalau sudah tahu di situ ada gunnah. Nah, nanti yang mengekang apa? Aturan, tidak boleh begitu-gitu amat. Nanti justru kita kalau tidak tahu ilmu, dia akan main-main.
Tapi kalau tahu ilmu, memang iya ada kecenderungan. Tapi ditahan dengan aturan. Tidak boleh terlalu lama. Wujuhu yawma idzin. Nah, itulah yang biasa dilakukan para qori yang pekerjaannya baca Quran, didendangkan untuk didengerin itunya. Jadi kadang-kadang main-main di situ. Ya. Nah, itu kelebihan. Tapi memang begitu orang yang sudah paham gunnah, karena gunnah itu lezat. Jadi cenderung senang menikmatinya. Nah, makanya dan nanti pada pembacaan cepat pun akan tetap terasa gunnahnya. Itu yang diinginkan. Kalau misalkan ayat 5 itu tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kerasa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Muncul lagi keinginan macam-macam. Fijan nggak boleh ya. Tapi kadang-kadang begitu memang. Karena tahu di situ dia tempatnya. Fi jannatin 'aliyah. Jadi itulah kenapa gunnah disebut sautun ladzizun murakkabun, suara yang lezat dan teratur. Makanya kalau kita sudah paham bab gunnah ini, akan muncul sifat-sifat kayak gitu, ingin memain-mainkan. Dan nanti yang mengekangnya menjadikan tidak begitu adalah taunya dia aturan tajwid. Tidak boleh melebihi kadar 3 ketukan atau 2 harokat. Ya. Baik, demikian pembacaan surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Ini sekadar nularkan saja. Adapun pendalaman tentu ada di kelas-kelas. Ya, silahkan. Yang mau khusus Ahad pagi Pak, kita di atas ya. Kita masih dari surat pendek pisan. Kenapa harus ngariung di majelis kecil? Karena dites Pak. Satu persatu. Ini Mas Daswin di antara yang ikut. Silahkan ya. Tidak ada biaya ya. Pokoknya mah jalan saja ya. Kita yang mau ya. Besok berarti pagi-pagi. Kemudian untuk Rabu malam dan Jumat malam itu pelajarannya ada bahasa Arab. Ya, ada bahasa Arab. Silakan pada maghrib sampai Isya. Kita masih di awal-awal. Jadi kalau mau ikut nyusul masih kaudak insya Allah. Nah, kita bermaksud meramaikan masjid ini. Ya. Baik, demikian semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.